Ya, Mirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan mengetahui informasi kebakaran hebat melanda pabrik korek api di Paku Haji Tangerang. Kebakaran terjadi pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Langsung kita terhubung, ada rekan Rusdi Muslim yang berada di lokasi. Rusdi, untuk informasi terkini, kondisi terkini bagaimana, Rusdi? Ya, Sofian, dapat saya kabarkan dari kawasan Laksana Bisnis Paku Haji Kabupaten Tangerang, di mana kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik korek api yang terjadi pada pukul kurang lebih antara 15.45. Dapat dipastikan karena ini merupakan banyaknya cairan zat kimia, petugas damkar kesulitan karena sulitnya bahan-bahan kimia yang mudah dipadamkan. Namun Sofian, dapat dipastikan sejauh ini sudah ada 7 unit mobil dinas pemadam kebakaran yang diluncurkan untuk memadamkan api. Namun sempat terjadi ada beberapa ledakan, hal yang disebabkan oleh cairan material zat kimia yang berada di dalam gudang. Sejauh ini Sofian, memang luas area kurang lebih 1.000 meter pabrik ini hampir semuanya hangus terbakar. Hal ini disebabkan karena memang bantuan api yang besar dikarenakan adanya tiupan angin yang cukup besar. Di samping itu Sofian, memang petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kendala di mana pasokan air masih sangat minim. Dapat dipastikan Sofian, di gudang atau di pabrik korek api ini tidak ada korban jiwa sejauh ini yang informasi yang saya dapatkan. Hal ini dikarenakan pada saat kebakaran kondisi pabrik sudah tidak aktif bekerja. Namun begitu, pabrik ini yang tepat berada di kawasan bisnis ini memang merupakan pabrik korek api yang sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Namun begitu Sofian, dapat saya pastikan, dapat dilihat dari visual yang saya perlihatkan bagaimana petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api. Di samping itu jilatan-jilatan api pada tembok pabrik yang terus menyala. Hal ini disebabkan adanya material zat kimia yang masih hangus terbakar. Ya, dapat dipastikan Sofian, memang petugas damkar kebakaran terus melakukan pemadaman dan berusaha mencari lokasi air untuk memastikan agar pemadaman dapat dilakukan dengan cepat. Baik, namun begitu Sofian, Rusdi, Anda bisa memberikan informasi sebetulnya apa yang menyebabkan kebakaran ini terjadi selain banyaknya bahan kimia? Apa pemicunya, Rusdi? Ya, Tisa, memang petugas pemadam kebakaran serta petugas kepolisian yang sempat saya tanyakan belum dapat memastikan apa penyebab terjadinya kebakaran. Namun begitu, dapat dipastikan karena ini merupakan pabrik korek api, banyaknya zat kimia yang menyebabkan api begitu cepat membesar. Namun asal mula api berasal dari mana, belum ada petugas ataupun pihak kepolisian yang memastikan berasal dari mana. Namun begitu Tisha, memang dapat saya pastikan ini api terus membesar. Hal ini dikarenakan banyaknya zat kimia yang merupakan bahan baku korek api yang masih belum terbakar. Oke, Rusdi, selain pabrik korek api yang saat ini terbakar, apakah kebakaran juga merembet ke rumah warga atau tempat lain, Rusdi? Ya, Sofian, karena ini merupakan kawasan industri terpadu di mana memang letak pabrik korek api ini tidak berdempetan atau tidak bersebelahan dengan pabrik lain, sehingga hanya pabrik korek api saja yang terbakar. Namun begitu dapat dipastikan bentuk bangunan sudah dapat terlihat karena memang sudah ludes terbakar oleh kebakaran ini, Sofian. Ya, Rusdi, Anda mengatakan luas pabrik yang terbakar sekitar 100 hektar dengan hanya 7 mobil pemadam kebakaran dengan area seluas itu. Apakah ada rencana mungkin dari pihak di sana, pihak terkait untuk menurunkan lebih banyak lagi mobil pemadam kebakaran karena 7 mobil saja mungkin kurang cukup? Ya, Tisa, dapat dipastikan memang efektivitas dari 7 unit mobil kebakaran sudah pasti tidak dapat menanggulangi kebakaran hebat yang terjadi ini. Namun begitu memang bantuan terus berdatangan baik itu dari BPBD Kota Tangerang maupun dari BPBD Kabupaten sendiri. Sejauh ini memang masih banyak mobil dinas pemadam kebakaran yang menuju TKP. Namun hal ini disebabkan karena memang selain arus lalu lintas yang padat pada sore hari ini dikarenakan jam pulang kerja. Di samping itu memang kondisi kawasan industri ini tepat berada di jauh dari perkotaan. Hal ini menyebabkan dinas pemadam kebakaran sangat sulit menjangkau TKP. Demikian, Tessa. Ya, Rusdi, ini sepertinya apinya sangat besar sekali. Anda menyampaikan informasi ini pada jarak radius berapa, Rusdi? Ya, Sofian, dapat saya kabarkan memang radius saya mengabarkan kurang lebih antara
100 hingga 150 meter. Hal ini dikarenakan memang luasnya pabrik yang memang sudah mulai ludes terbakar membuat api cukup membesar. Di samping itu Sofian, karena adanya angin yang cukup membesar membuat api ini terus membakar seluruh bangunan gedung. Demikian Sofian. Ya, Rusdi, saya melihat dari visual yang Anda kirimkan, asap pekat hitam semakin membubung tinggi ke atas, api pun juga semakin terlihat membara di sana. Anda mendengar mungkin ada suara ledakan-ledakan saat ini, Rusdi, mungkin bisa diceritakan? Ya, bisa dapat saya pastikan memang sebelum kebakaran hebat ini terus meluas, sempat terjadi ledakan-ledakan yang disebabkan oleh material zat kimia yang berada di dalam pabrik korek api ini. Dapat dilihat Desa dari visual saya di mana petugas pemadam kebakaran terus berdatangan untuk membantu menjinakkan kebakaran yang terjadi di pabrik korek api ini. Namun begitu memang kendala utama adalah jauhnya air untuk membantu pemadaman api ini. Demikian Tisa. Ya, Rusdi, Anda bisa mengarahkan kamera Anda ke atas untuk bisa kita lihat asap ketinggiannya sampai seperti apa nih, Rusdi? Kalau kita lihat kebakaran api ini kan sangat membara ya. Asap pekat Ya, hitam. Sofian, dapat. Untuk akses air sendiri seperti apa, Rusdi? Apakah kesulitan? Ya, Sofian, dapat saya pastikan dari visual bagaimana asap pekat yang membumbung tinggi. Hal ini dapat dipastikan terlihat jauh, baik itu dari Bandara Soekarno-Hatta maupun dari wilayah-wilayah yang dekat daerah Paku Haji ini. Namun begitu Sofian, petugas pemadam kebakaran di mana di depan visual yang tadinya ada sedang melakukan pemadaman, sekarang menghentikan kegiatannya. Hal ini dikarenakan pasokan air yang mulai menipis dari mobil pemadam kebakaran. Ya, Rusdi, Namun begitu memang sisa. mungkin Anda bisa ceritakan juga, selain angin yang kencang, apakah di sana ada terlihat mungkin potensi hujan? Kalau Anda lihat di sana, karena kalau misalkan ada potensi hujan, mungkin itu akan lebih membantu kerja dari pemadam kebakaran. Ya, Tisa, dapat saya kabarkan memang untuk hari ini kita melihat awan begitu cerah, hanya pekat tertutup oleh asap tebal, tidak ada cuaca mendung ataupun potensi hujan. Hal ini menyebabkan menambah kesulitan untuk memadamkan api. Namun begitu, ada satu mobil tangki dinas pemadam kebakaran yang baru tiba untuk melakukan pasokan air guna memadamkan api yang terjadi di pabrik korek api ini. Demikian, Tisa. Satu terakhir, Rusdi. Jarak pusat kebakaran yang kita lihat ini kan Anda mengabarkan dari luar gerbang atau dari luar pagar. Jarak titik kebakaran ke pagar itu sendiri Anda dapat informasinya sekitar berapa meter, Rusdi? Jarak antara pagar dengan titik api sudah mencapai pagar, Tisa. Hal ini disebabkan memang material zat kimia yang banyak terdapat di pabrik ini yang membuat api terus melalap bangunan ini. Sehingga tidak dapat terlihat lagi bentuk bangunan. Yang terlihat hanya pagar yang masih berada api yang membakar. Demikian saja. Ya, kalau melihat api dan juga asap yang tinggi, apakah ada kabel-kabel yang cukup membahayakan di sana sehingga berpotensi untuk menyambar? Ya, memang Sofian beruntung karena ini kawasan industri baru sehingga infrastruktur serta instalasi listriknya dapat tertata dengan rapi sehingga dapat dipastikan kabel listrik tidak ada yang terbakar. Demikian Sofian dan Tisa. Baik, terima kasih Rusdi Muslim atas laporan Anda langsung dari salah satu pabrik korek api yang berada di Tangerang, Banten.